Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, apa kabar semua? Kembali lagi, kita bertemu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Rabbi, zidni, ilman, warzuqni, fahman. Semoga Allah memberikan kefahaman kepada kita semua. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai sumber hukum Islam. Sebelum lanjut, saya sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita. Diharapkan setelah pembelajaran ini peserta didik mampu 1. Meyakini Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 2. Menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 3. Menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 4. Mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Selanjutnya, pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas setidaknya dua hal. Yang pertama, apa saja yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum dalam Islam? Dan yang kedua, bagaimana penerapannya dalam perilaku sehari-hari? Dalam Islam, sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Hal tersebut menjadi pangkal dan tempat kembalinya segala sesuatu. Ia juga menjadi pusat tempat mengalirnya sesuatu. Oleh karena itu, sebagai sumber yang baik dan sempurna, hendaklah ia memiliki sifat dinamis, benar, dan mutlak. Maksudnya adalah Al-Quran dapat berlaku di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Adapun yang menjadi sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis dan ijtihad. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran yaitu kalam Allah Ta'ala, yang merupakan mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya bernilai ibadah. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Selanjutnya, sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Sehingga Al-Quran berkedudukan sebagai 1. Sebagai rujukan pertama dalam menetapkan hukum atau ketentuan suatu perkara dalam kehidupan. 2. Al-Quran merupakan sumber hukum utama. Oleh karena itu, segala ketentuan hukum dari sumber lain yang bertentangan dengan ketentuan Al-Quran dipandang batal dan tidak boleh digunakan. Diperlukan kajian mendalam sebelum menentukan suatu ketentuan dalam ajaran Islam. 3. Sebagian ketentuan dalam Al-Quran hanya bersifat garis besar dan ada pula yang telah dijelaskan secara terperinci. Sebagai sumber hukum utama, para ulama mengelompokkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran sebagai berikut. 1. Hukum peribadatan dan muamalah. 2. Kisah-kisah para nabi. 3. Informasi kehidupan dan alam semesta, di antaranya informasi tentang terbentuknya alam semesta dan penciptaan manusia. 4. Janji dan ancaman Allah terhadap seluruh manusia. Selanjutnya, dalalah Al-Quran. Dalalah adalah kandungan pengertian yang terdapat pada suatu kata atau kalimat dalam nas Al-Quran. Dalalah Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu dalalah qat'i dan dalalah zani. Selanjutnya, sumber hukum Islam yang kedua adalah hadits. Secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Hadis juga dinamakan sunnah. Namun demikian, ulama hadis membedakan hadis dengan sunnah. Hadis adalah ucapan atau perkataan
Rasulullah, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang menjadi sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Ini sejalan dengan ayat Al-Quran, yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Berikutnya, fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Memerinci ketentuan dalam Al-Quran. 2. Memperkuat hukum yang ditentukan dalam Al-Quran. 3. Memberikan penjelasan ketentuan dalam Al-Quran. 4. Menetapkan hukum yang belum disebutkan dalam Al-Quran. Selanjutnya, ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu seperti berikut. Pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Hadis mutawatir terbagi atas mutawatir lafaz dan mutawatir makna. Kedua, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi, sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Dilihat dari segi kualitas orang yang meriwayatkannya atau perawi. Hadits ahad dibagi 3 yaitu hadits sahih, hadits hasan dan hadits dhaif. Yang ketiga, hadits masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in, sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Selanjutnya, sumber hukum yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad berasal dari bahasa Arab ijtahada yajtahidu ijtihadan yang artinya, segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga, atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad artinya menggunakan pikiran dengan penuh kesungguhan untuk menemukan hukum atau ketentuan tentang sesuatu hal berdasarkan aturan dalam Al-Quran dan hadis serta kaidah berijtihad. Karena ijtihad sangat bergantung pada kecakapan dan keahlian para mujtahid, dimungkinkan hasil ijtihad antara satu ulama dengan ulama lainnya berbeda hukum yang dihasilkannya, maka seorang mujtahid harus memenuhi syarat-syarat berikut. 1. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. 2. Memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih, dan tarikh atau sejarah. 3. Memahami cara merumuskan hukum. 4. Memiliki keluhuran akhlak mulia. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Ijtihad sebagai sebuah metode atau cara dalam menghasilkan sebuah hukum, terbagi ke dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. 1. Ijma. 2. Qiyas. 3. Maslahah mursalah. 4. Istishab. 5. Uraf. 6. Istihsan. Dan lain sebagainya. Perilaku mulia dari pemahaman terhadap Al-Quran, hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam tergambar dalam aktivitas sebagai berikut. Perilaku kita terhadap Al-Quran. Seharusnya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Mendengarkan bacaan ayat Al-Quran, membaca dan menghafalkan Al-Quran. Memahami dan mentadaburi Al-Quran. Mengamalkan kandungan Al-Quran, dan mengajarkan Al-Quran. Selanjutnya, berperilaku ikhlas dapat ditunjukkan melalui rela menerima segala ketetapan Allah Ta'ala. Tidak memilih satu aturan dengan mengabaikan aturan lain. Melaksanakan aturan Allah Ta'ala dengan baik. Kemudian, perilaku taat beribadah kepada Allah Ta'ala dapat ditunjukkan dengan mempelajari perintah dan larangan dalam beribadah sesuai hukum Islam, melaksanakan ibadah sesuai perintah Allah Ta'ala, serta menerapkan tata cara beribadah sesuai hadis dan ijtihad ulama. Demikianlah ringkasan materi sumber hukum Islam. Semoga bermanfaat buat kita. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dengan judul berbeda. Terima kasih.